Bagaimana jika orang yang paling menyakitimu tiba-tiba kembali saat kamu sudah belajar memaafkan dirimu sendiri? Apa yang akan kamu lakukan saat masa lalu mengetuk pintu? Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk minta diterima kembali. Ini bukan kisah tentang kepulangan biasa. Ini tentang luka, penyesalan, dan pilihan paling menyakitkan, membuka pintu, atau membiarkannya tetap tertutup selamanya. Tahun-tahun berlalu seperti debu yang tertiup angin. Tak ada yang benar-benar mengingat wajah yang pergi, kecuali mereka yang ditinggalkan. Bagi Amara, perempuan 25 tahun yang tumbuh dalam keheningan dan kehilangan, nama ayah kandungnya hanyalah gema samar dari masa lalu, tak pernah disebut, apalagi diceritakan. Ia tinggal di sebuah penginapan tua bernama Bintang Selatan, terletak di lereng desa kecil bernama Tirtajati. Dikelilingi kebun teh, pohon pinus, dan suara alam yang tenang, tempat itu menjadi satu-satunya dunia yang ia kenal. Di sanalah ia dibesarkan oleh Pak Wiryo, seorang lelaki tua yang bukan ayah kandungnya, namun memperlakukannya seperti darah daging sendiri. Bangunan penginapan itu sederhana. Dindingnya dari kayu jati yang mulai pudar, lantainya berderit jika diinjak, dan aroma kayu tua selalu memenuhi setiap ruangannya. Di halaman belakang, bunga melati dan sepatu merah tumbuh rimbun, menyebar wangi yang menenangkan setiap pagi. Sebuah bangku kayu menghadap ke timur, tempat matahari perlahan naik dan kabut pagi pelan-pelan menghilang. Amara mencintai rutinitas di tempat itu. Ia menyeduh teh, menyapu halaman, menyiram bunga, dan berbincang singkat dengan tamu-tamu yang datang. Kesederhanaan hidup yang membuatnya tenang, karena tak ada yang mengusik, tak ada yang mengingatkan pada luka lama. Hingga suatu pagi yang kelabu, langit tertutup awan tebal, angin turun dari bukit dengan dingin yang menusuk. Amara sedang menyusun galon air di teras belakang ketika ia mendengar suara langkah kaki pelan, disusul suara serak yang langsung menghentikan waktu. Amara? Ia menoleh, dan untuk sesaat tubuhnya membeku. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki tua berjaket lusuh, membawa tas yang terlihat berat. Wajahnya penuh kerutan, matanya sayu, dan tubuhnya gemetar oleh kelelahan. Aku, Gatot, ayahmu. Galon di tangannya hampir terjatuh. Dunia di sekitarnya seolah berhenti. Jantungnya berdetak keras, menenggelamkan suara angin, suara dedaunan, bahkan suara pikirannya sendiri. Pak, suara Amara nyaris tak terdengar, seperti bisikan yang tenggelam. Saat itu, Pak Wiryo muncul dari balik pintu rumah. Ia berdiri di samping Amara dengan sorot mata yang tajam. Tubuh tuanya tampak menegang. Kau tak berhak berdiri di sini, ucapnya, datar namun penuh ketegasan. Gatot menunduk. Tangan kirinya menggenggam topi tuanya, sementara tangan kanannya sedikit bergetar. Aku tidak datang untuk mengusik. Aku sakit. Aku hanya ingin bicara. Aku ingin melihat anakku. Sebelum aku tak bisa lagi berdiri. Tak ada yang menjawab. Hening. Kecuali suara desir pinus dan hati yang bergetar. Amara menatap pria itu lekat-lekat. Ia mencari sesuatu. Bekas kenangan. Sisa wajah yang dulu pernah ia panggil ayah. Tapi yang ia temukan hanyalah lelaki asing dengan mata lelah dan tubuh renta. Dengan langkah pelan, Amara masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu perlahan, seperti menutup lembaran yang seharusnya sudah lama usai. Di dalam, ia berdiri kaku. Ruang tamu yang biasanya hangat terasa sempit. Tikar pandan di bawah kakinya tak mampu menopang berat beban di dadanya. Di dinding, foto ibunya, Raras, masih tergantung. Tatapannya seolah bicara, seolah bertanya. Kenapa sekarang? Bisik Amara lirih. Pak Wiryo tidak langsung menyusul. Ia berdiri di luar, memandang Gatot yang masih menunduk, sendirian di bawah langit kelabu. Pergilah, katanya singkat. Ini bukan waktunya. Dan Gatot pun melangkah pergi. Punggungnya membungkuk, langkahnya goyah, menyisakan jejak yang segera disapu angin bukit. Malam turun pelan-pelan di atas desa Tirtajati. Udara makin dingin, dan kabut mulai merambat dari bukit ke halaman penginapan. Di dapur kecil berdinding semen, Amara duduk sendirian di depan cangkir teh yang tak lagi mengepul.
Radio tua di sudut ruangan sudah lama dimatikan. Tak ada suara selain detak jam dinding dan angin yang mengetuk-ngetuk jendela. Sejak kepergian pria itu pagi tadi, pikirannya tak berhenti berputar. "Ayahku." Kata itu terasa asing sekaligus menyesakkan. Amara bangkit dari kursi. Ia melangkah ke kamarnya, membuka lemari kayu yang usianya mungkin lebih tua dari dirinya sendiri. Di dalam, tersembunyi sebuah kotak kecil berwarna biru tua, kotak kenangan yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Ia mengangkatnya perlahan, meletakkannya di atas tempat tidur, lalu membuka tutupnya seperti membuka masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Di dalamnya, tersimpan foto-foto lama, dirinya saat masih balita, digendong seorang lelaki muda dengan senyum tipis. Lelaki itu, Gatot, wajahnya lebih muda, lebih cerah. Di sebelahnya, berdiri seorang perempuan dengan mata teduh dan senyum lembut. Raras, ibunya. Amara menyentuh permukaan foto yang sudah mulai pudar warnanya. Di balik foto itu, tertulis sebuah kalimat pendek dengan huruf tangan ibunya. "Cinta tidak harus memiliki." Tangannya bergetar. Ia membuka halaman demi halaman album foto yang tersimpan di bawah tumpukan surat-surat. Lalu matanya tertumbuk pada satu halaman yang sobek. Setengah foto hilang. Yang tersisa hanya dirinya yang masih kecil dan tangan perempuan yang menggenggam tangannya erat. Seolah seseorang sengaja menghapus keberadaan orang itu dari cerita. Amara menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah jendela, ke arah pohon pinus yang menari tertiup angin. Di balik bayangan itu, ia merasa kenangan-kenangan yang selama ini ia kubur mulai bangkit satu persatu. Ketukan pelan di pintu mengejutkannya. "Mar." Suara Pak Wiryo terdengar lembut dari balik pintu. "Bapak boleh masuk." Amara segera menghapus air mata yang tak ia sadari mulai menetes. Ia membuka pintu. Wajah Pak Wiryo tampak lelah, tapi hangat seperti biasa. "Ada yang ingin kamu tanyakan?" Tanyanya sambil duduk di tepi tempat tidur. Amara diam sebentar. Ia lalu menyerahkan foto yang sobek itu ke tangan Pak Wiryo. "Kenapa foto ini sobek?" Suaranya nyaris berbisik. Pak Wiryo menatap foto itu lama. Ia menghela napas. "Karena dulu, kamu tanya siapa dia, dan ibumu tidak ingin kamu tahu." "Kenapa?" "Karena dia takut kamu membenci seseorang yang seharusnya kamu cintai." Amara menunduk. Pipinya memanas. Tangannya mengepal. "Kalau memang bapak itu baik, kenapa dia pergi?" Pak Wiryo memejamkan mata sejenak. "Dia tidak pergi karena tak cinta. Dia pergi karena tak mampu. Setelah ibumu sakit parah, hidup mereka jadi kacau. Gatot kerja serabutan di luar kota. Saat kembali, ibumu sudah tiada. Dan kamu sudah tinggal bersamaku." Amara terdiam. Ia memejamkan mata, berusaha memahami. "Jadi, aku tidak pernah benar-benar ditinggalkan?" tanyanya lirih. Pak Wiryo menatapnya penuh kasih. "Kamu tidak pernah benar-benar sendirian, Mar. Hanya saja, cinta kadang kalah oleh keadaan." Amara menahan tangisnya. Lalu ia bertanya, pelan, tapi penuh tekad, "Bolehkah aku menemuinya lagi?" Pak Wiryo tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Besok pagi, aku antar." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Amara tidur sambil menggenggam foto yang sobek itu. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di antara dua orang, lelaki tua yang memeluknya dari kejauhan, dan perempuan bersenyum lembut yang menatapnya dari balik cahaya. Langit desa Tirtajati pagi itu berwarna biru kelabu, seperti langit yang sedang ragu untuk cerah atau mendung. Kabut tipis masih menggantung di ujung bukit, dan suara burung-burung saling bersahut di kejauhan. Jalan setapak menuju arah pasar desa masih basah oleh embun semalam, menyisakan aroma tanah yang menyusup di sela-sela dedaunan teh. Amara melangkah pelan di samping Pak Wiryo. Ia mengenakan jaket abu-abu dan syal tipis yang dibalutkan di lehernya. Rambutnya digulung sederhana, wajahnya tanpa rias. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya. Ragu, gelisah, dan nyeri yang mencoba ia redam dengan keteguhan langkah. Pak Wiryo tak banyak bicara.
hanya sesekali menghela napas sambil memperhatikan Amara dari sudut matanya. Mereka menuju ke sebuah tempat yang sudah lama tak dikunjungi, Pendopo Kencana. Pendopo itu berdiri di ujung utara desa, tak jauh dari hamparan ladang jagung dan bekas panggung wayang tua yang kini nyaris ditelan semak belukar. Tempat itu dulunya jadi pusat kegiatan seni warga, latihan karawitan, tari tradisional, hingga pertunjukan malam bulan purnama. Tapi kini, lantainya mulai retak, tiangnya berlumut, dan kursi panjang di tepi bangunan sudah dimakan rayap. Mereka berhenti di depan pendopo itu. "Aku tunggu di sini." "Ya, dia di dalam," kata Pak Wiryo singkat. Lalu duduk di kursi batu di bawah pohon trembesi yang tua. Amara menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke pendopo. Suara kakinya menyentuh lantai kayu yang berderit seperti mengaduh karena lama tak dipijak. Di dalam, duduklah pria tua itu, Gatot, dengan jaket lusuhnya, wajahnya tertunduk, dan di tangannya tergenggam sebuah benda kecil yang tampak usang. Sapu tangan lawas berwarna biru laut, dengan inisial R di pojoknya, sulaman tangan Raras, ibunya. Amara berdiri sejauh 3 langkah darinya. Diam, memandang, menahan diri. "Aku tidak menyangka kamu mau datang," ucap Gatot tanpa menoleh. Suaranya seperti desir angin yang menyusup lewat celah dinding. Amara tidak menjawab. Ia membiarkan kata itu menggantung, membiarkan lelaki tua itu mengumpulkan nyalinya. "Aku dan ibumu dulu sering ke tempat ini," lanjut Gatot. "Kami berlatih. Ibumu suka menari di tengah panggung itu, bahkan saat hujan." Mata Amara sedikit berkaca-kaca. Ia menatap lantai kayu yang lapuk, membayangkan ibunya muda, menari dengan selendang merah, melayang di antara bunyi gamelan dan tepuk tangan warga desa. "Kenapa Bapak pergi?" tanyanya akhirnya. Gatot menoleh perlahan. Matanya sayu. Ada kesedihan yang nyaris membeku. "Karena aku terlalu takut tinggal," jawabnya. "Waktu ibumu sakit, aku kerja serabutan di kota lain. Aku pikir, kalau aku dapat uang lebih banyak, aku bisa bantu. Tapi ketika aku pulang, semuanya sudah terlambat." Amara mencengkeram jemarinya sendiri. "Kau tahu ibu meninggal sendirian?" "Aku kecil sekali waktu itu. Aku bahkan tidak tahu kalau dia benar-benar pergi. Hanya bangun dan tak menemukannya lagi." Gatot menggigit bibirnya. Ia menunduk lebih dalam, lalu mengeluarkan selembar kertas dari saku dalam jaketnya. "Ini surat dari ibumu. Ditulis beberapa hari sebelum dia pergi. Tapi aku nggak pernah punya cukup nyali untuk kasih ke kamu." Amara mengambilnya perlahan. Tangannya gemetar saat membuka lipatannya. "Untuk Amara, maafkan ibu. Jika suatu hari kau merasa sendiri, ketahuilah bahwa kaulah yang membuat ibu kuat selama ini. Ayahmu bukan pria jahat. Ia hanya pria yang kalah oleh keadaan. Tapi dia mencintaimu, meski jalannya salah. Jangan tumbuh dalam dendam. Nak, tumbuhlah dalam pengertian. Ibumu, Raras." Surat itu membuat Amara tak sanggup bicara. Di balik luka, ada cinta yang selama ini diam-diam berdetak. Gatot bangkit perlahan. Ia melangkah ke arah panggung tua. Dengan susah payah, ia berdiri tepat di tengah panggung yang dulunya tempat mereka menari. "Disinilah semuanya bermula. Aku bertemu ibumu di sini. Aku menari, dengan kaki kaku dan canggung, sementara dia mengajarkan aku menari dengan hati. Dia tak pernah tinggalkan aku, tapi akulah yang meninggalkannya." Amara mengikuti dari kejauhan, lalu duduk di kursi panjang berlumut yang menghadap ke panggung itu. Matanya menatap kosong, tapi dadanya penuh ribuan kenangan yang tak sempat terjadi. Mereka bicara tak lama, tapi cukup untuk menyingkap tabir yang selama ini menutup hatinya. Sore itu, matahari perlahan turun, menyisakan cahaya keemasan yang menyapu panggung reot, seolah memberkati pertemuan dua jiwa yang sama-sama kehilangan. Saat mereka berjalan pulang, langkah Amara lebih ringan. Ia belum memaafkan, belum melupakan, tapi ia sudah mau mendengar. Dan bagi Gatot, itu lebih dari cukup. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan mereka di Pendopo Kencana. Tapi bagi Amara,
Waktu seperti melambat. Siang dan malam hanya diisi oleh perasaan yang tak bisa ia namai. Campuran antara lega, bingung, marah, dan sebuah kerinduan yang tumbuh tanpa izin. Hari itu, angin bertiup pelan dari arah utara. Daun-daun teh berdesir halus seperti bisikan lembut di telinga. Di ruang tamu penginapan Bintang Selatan, Amara duduk termenung di kursi rotan tua. Di pangkuannya, surat peninggalan ibunya masih terlipat rapi. Sudah berkali-kali ia baca, tapi tetap terasa baru, seolah tiap kata di surat itu berubah makna tiap kali ia membacanya. Pak Wiryo duduk tak jauh darinya, membaca koran lama sambil sesekali melirik ke arah Amara. "Kamu mau ke rumah Bu Rini, ya?" tanya Pak Wiryo tiba-tiba, seolah bisa membaca pikirannya. Amara mengangguk pelan. "Boleh?" Suaranya lirih. Pak Wiryo tersenyum tipis. "Tentu, kamu memang sudah harus tahu semuanya." Tanpa banyak bicara lagi, Amara mengambil syalnya dan melangkah keluar. Jalan menuju rumah Bu Rini melintasi hamparan ladang yang mulai menguning. Di kejauhan, tampak atap rumah-rumah kayu dengan asap tipis mengepul dari dapur. Desa Tirtajati benar-benar seperti beku dalam waktu. Semuanya lambat, tapi hangat. Rumah Bu Rini berdiri di pinggir sawah. Dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan tua, gambar penari, wayang, dan wajah-wajah perempuan muda dengan mata kosong. Amara mengetuk pintu 3 kali, lalu masuk saat suara Bu Rini dari dalam berkata, "Masuk saja, Nak." Wanita itu duduk di ruang tengah, mengenakan kebaya abu-abu dan kain batik berwarna gelap. Rambutnya disanggul rapi, meski sebagian sudah memutih. Matanya menatap Amara lama sebelum akhirnya tersenyum. "Kau benar-benar mirip Raras." Amara duduk perlahan di depan wanita tua itu. "Aku ingin tahu segalanya, Bu. Tentang ibu, tentang bapak, tentang yang tidak pernah diceritakan." Bu Rini terdiam sejenak. Lalu ia berdiri, membuka laci lemari tua di sudut ruangan, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. "Ini milik ibumu. Ia titipkan padaku sebelum sakitnya makin parah," katanya. "Berikan ke Amara jika dia sudah cukup kuat untuk tahu." Amara membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada selendang merah yang telah lusuh, pita kaset lama bertuliskan, "Latihan Tari 1997, dan sebuah foto, Raras muda berdiri di tengah panggung bersama Gatot dan Pak Wiryo. Amara mengangkat alisnya. "Pak Wiryo," bisiknya. Bu Rini mengangguk. Mereka bertiga dulu sangat dekat. Latihan setiap malam. Panggung itu saksi banyak hal, termasuk cinta segitiga yang tak pernah terselesaikan. Amara mematung. "Ibumu mencintai Gatot," lanjut Bu Rini. "Tapi setelah pernikahan mereka mulai goyah karena ekonomi, Rara sering datang padaku menangis. Ia merasa sendiri. Dan saat itulah, Pak Wiryo hadir, sebagai bahu untuk bersandar." Amara merasa jantungnya berdegup tak karuan. "Jadi, selama ini, Ibu dan Pak Wiryo..." Bu Rini menggeleng. "Tidak, Nak, tidak pernah ada yang melampaui batas. Tapi Raras pernah berkata padaku, jika aku mati, aku ingin anakku dijaga oleh orang yang bisa memberinya cinta tanpa syarat. Dan itulah alasan kenapa kamu dibesarkan oleh Pak Wiryo." Tangis Amara pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara Bu Rini mengelus punggungnya pelan. "Kamu bukan anak yang dibuang, Mar. Kamu anak yang dipilih untuk dilindungi, karena semua orang mencintaimu, dengan caranya masing-masing." Amara menatap foto itu sekali lagi. Kini, semuanya tampak berbeda. Tatapan ibunya dalam foto itu tidak hanya sekadar senyum, tapi seperti mengisyaratkan sesuatu. Dan ia baru bisa memahami arti dari senyum itu hari ini. Saat ia pamit pulang, Bu Rini memberikan sesuatu lagi, sebuah pita suara. "Kalau kamu siap, dengarkan ini." Itu rekaman suara latihan mereka, dan ada sesuatu di akhir rekaman itu. Amara menggenggam pita itu erat. Sore mulai turun saat ia berjalan pulang. Langit berubah oranye keemasan, dan suara burung-burung mulai kembali ke sarang. Setibanya di penginapan, ia langsung menuju kamarnya, menyalakan tape pemutar lawas yang sudah lama tak dipakai, dan memutar kaset itu.
Suara gamelan terdengar, lalu tawa, suara ibunya, riang dan penuh semangat. Disusul suara lelaki, Gatot, yang bercanda tentang langkah tari yang salah. Lalu, di menit terakhir, terdengar suara ibunya, lembut tapi jelas. Kalau suatu hari nanti aku tak ada, tolong katakan ke Amara bahwa aku mencintainya lebih dari aku mencintai hidupku. Dan ayahnya, meski dia pergi, dia mencintai dengan caranya sendiri. Kaset berhenti. Bunyi, klik, seperti menandai akhir segalanya. Amara menangis. Tapi kali ini, tangisnya bukan karena marah atau kehilangan. Tangis itu adalah pelukan, dari ibu yang telah tiada, dari ayah yang hilang, dan dari seorang lelaki tua yang telah menjadi pelindungnya sejak kecil. Pagi itu, langit begitu terang seolah semalam tak ada air mata. Tapi di dada Amara, ada sesuatu yang masih berat. Ia berdiri di depan kaca jendela kamarnya, memandang keluar ke arah kebun teh yang mulai dipanen. Terlihat para ibu-ibu desa memanggul karung, tertawa kecil sambil mengobrol. Suara mereka bergema samar dari kejauhan. Amara menggenggam surat ibunya erat-erat, lalu menatap pita kaset yang sudah ia dengar malam sebelumnya. Kata-kata di akhir rekaman itu masih terngiang jelas. Suara ibunya, lembut, penuh cinta, dan memaafkan. Ia tahu, sudah waktunya. Ia harus bicara. Bukan pada Pak Wiryo, bukan pada Bu Rini, tapi pada lelaki tua yang selama ini membawa luka paling dalam. Gatot, ayahnya. Tanpa banyak pertimbangan, Amara mengambil syalnya, mengenakan sepatu datarnya, dan melangkah keluar. Gatot tinggal di sebuah rumah kecil yang dulunya bekas pos jaga perhutani, tak jauh dari kaki bukit. Rumah itu hanya satu lantai, berdinding papan dan beratap seng berkarat. Halamannya ditumbuhi rumput liar dan satu-satunya tanda kehidupan adalah asap tipis dari dapur belakang yang nyaris tak terlihat. Amara tiba di sana tepat saat matahari mulai naik. Gatot sedang duduk di kursi kayu reot di beranda depan. Ia sedang mengiris singkong tipis-tipis di atas nampan anyaman bambu. Wajahnya memucat melihat Amara datang. Tapi tidak ada kata yang keluar. Hanya mata yang menatap penuh harap dan takut di saat yang sama. Amara berdiri di depan pagar kayu yang separuh patah. Angin pagi membawa aroma kayu basah dan daun jati. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan. Gatot mengangguk, seolah baru saja diizinkan untuk bernapas kembali. Di dalam rumah, semuanya sederhana. Hanya ada satu dipan, satu meja kecil dengan kain penutup berdebu, dan lemari besi tua yang sudah penyok di beberapa bagian. Di dinding tergantung foto ibunya, Raras, masih muda, mengenakan kebaya dan selendang merah. Foto itu sama persis dengan yang Amara lihat di rumah Bu Rini. Hanya saja di sini, terpajang penuh doa. Mereka duduk berhadapan. Meja kecil di antara mereka seolah jadi jurang pemisah, tapi juga jembatan yang menunggu dilintasi. "Aku dengar rekaman itu," kata Amara membuka percakapan. Suaranya tenang, tapi tatapannya tajam. Gatot menunduk. "Rekaman yang kami buat waktu latihan di pendopo. Yang ibu simpan." Suara ibu terakhir kalinya. Gatot menarik napas pelan, menatap lantai. "Aku sudah mengumpulkan ribuan cara untuk minta maaf, tapi tak satu pun terasa pantas," katanya. Amara menggeleng. "Aku nggak datang untuk dengar alasan." Ia menatap pria tua itu dalam-dalam. "Aku datang untuk tanya, kenapa butuh waktu selama ini?" Gatot mengangkat wajahnya. Keriput di matanya makin dalam. Suaranya pelan tapi jujur. "Aku pengecut, Mar. Aku takut menghadapi bayanganku sendiri. Aku takut menatap kamu dan melihat luka yang aku tinggalkan." "Kalau benar takut, kenapa baru muncul saat kau sakit?" Nada Amara meninggi. "Kenapa bukan saat aku terjatuh waktu kecil? Saat aku demam seminggu dan ibu sudah tiada? Saat aku menangis malam-malam tanpa tahu kenapa?" Gatot menggigit bibirnya. Matanya memerah. "Karena aku mengira kamu akan lebih baik tanpa aku. Dan karena aku pikir, aku tak pantas jadi ayahmu." Hening. Hanya suara dedaunan di luar rumah yang bergerak pelan. Amara menarik napas dalam-dalam. Lalu ia membuka tas kecilnya,
mengeluarkan foto lama yang disobek. "Ini," katanya, "separuh dari fotoku. Dulu hilang. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan karena lupa, tapi karena kalian mencoba melindungiku." Gatot menatap foto itu lama. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Air matanya jatuh perlahan. "Ayahmu tidak pernah berhenti mencintaimu," katanya lirih. "Aku hanya tak tahu cara menunjukkan itu, selain lewat kehilangan." Amara menggenggam surat ibunya sekali lagi. "Ibu sudah memaafkanmu," katanya. "Tapi aku belum. Dan aku nggak janji bisa cepat." Gatot mengangguk. Itu lebih dari cukup. Sebelum Amara berdiri untuk pamit, Gatot menyodorkan sesuatu. Sebuah buku catatan tipis bersampul kain. Di dalamnya, berisi coretan tangan Gatot, puisi, doa, dan surat-surat yang ia tulis selama bertahun-tahun untuk Amara, tapi tak pernah terkirim. "Aku menuliskannya saat aku terlalu takut untuk datang." Amara menerimanya dengan pelan. Buku itu seperti pintu kecil menuju hati seorang pria yang selama ini ia pikir telah menghilang sepenuhnya dari hidupnya. Sebelum pulang, Amara berkata pelan tapi tegas, "Kita tidak akan pernah seperti dulu. Tapi, mungkin kita bisa mulai dari sini." Hari-hari setelah pertemuan itu tak berjalan mudah bagi Amara. Bukan karena ia menyesal telah datang menemui ayahnya, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mulai membuka ruang bagi sesuatu yang selama ini ia kunci rapat, pengampunan. Namun pengampunan bukanlah keputusan yang selesai dalam sehari. Ia seperti benih kecil yang harus dirawat, disirami, dan dibiarkan tumbuh meski perlahan. Dan pagi itu, di tengah udara lembab dan langit yang masih menggantungkan awan kelabu, Amara duduk di kamar lantai 2 penginapan Bintang Selatan, menatap buku catatan kecil di pangkuannya. Buku milik Gatot. Dari jendela kayu yang terbuka setengah, ia bisa melihat ladang teh di kejauhan, dihiasi embun yang mengendap di pucuk-pucuk daun. Desa Tirtajati sedang tenang, terlalu tenang untuk isi kepala yang riuh oleh kenangan. Di halaman penginapan, rumput tampak basah oleh hujan dini hari. Bunga sepatu merah di dekat pagar kayu bergoyang perlahan saat angin pagi menyapanya. Dari dapur bawah, suara bunyi ceret mendidih terdengar samar. Ritual pagi Pak Wiryo yang tak pernah absen. Amara turun ke dapur. Dinding dapur masih sama, bercat putih yang mulai mengelupas. Rak kayu tua berisi botol sambal, kecap, dan toples-toples kaca berlabel pudar. Bau teh jahe menguar pelan, menghangatkan udara yang sedikit dingin. Pak Wiryo tengah menuang air ke dalam 2 cangkir keramik. Ia menoleh dan tersenyum saat melihat Amara. "Pas banget, tehnya baru jadi." Amara duduk tanpa banyak bicara. Ia menerima cangkir hangat itu, lalu menatap uapnya yang naik perlahan, seperti pikiran-pikiran yang selama ini ia tekan dan akhirnya mulai muncul ke permukaan. "Pak," ucapnya lirih. Pak Wiryo hanya menoleh, menunggu tanpa menyela. "Aku mau tahu tentang Bapak, tentang Ibu, tentang kenapa Bapak tetap tinggal setelah semua orang pergi." Pak Wiryo meletakkan korannya di meja. Ia menarik napas, memandang keluar jendela sejenak sebelum bicara. "Kamu tahu, Mar, kadang kita memilih tinggal bukan karena kita berharap sesuatu, tapi karena kita pernah berjanji." Amara menatap wajah lelaki tua itu. Keriputnya dalam, tapi matanya jernih. Mata yang selama ini ia kenal sebagai pelindung, bukan sebagai alasan. "Ibumu bukan sekadar teman panggung buatku," lanjut Pak Wiryo. "Dia cahaya di tempat gelap. Saat panggung kosong, dia bisa membuat semua orang percaya bahwa gerak tubuh bisa bercerita. Aku jatuh hati, tapi aku tahu dia hanya mencintai satu orang, Gatot." Ia berhenti sebentar, menyesap tehnya yang mulai dingin. "Dan ketika ibumu sakit, dia memanggilku. Di malam terakhirnya, dia minta satu hal. Jagain Amara. Jangan biarkan dia tumbuh sendiri. Itu permintaan terakhir, dan aku jalani, bukan karena terpaksa, tapi karena aku mencintai kalian berdua. Dengan caraku." Amara menunduk, matanya basah, suara gemetar. "Terima kasih, Pak. Maaf, aku baru benar-benar sadar sekarang.
Siapa yang selama ini berdiri waktu yang lain pergi? Pak Wiryo tersenyum. Kamu nggak salah. Kadang, butuh luka besar untuk melihat siapa yang tetap bertahan. Mereka terdiam. Di luar, hujan mulai turun pelan. Rintiknya jatuh di atap seng, menciptakan denting-denting halus yang membuat suasana semakin hangat meski dingin menyelimuti desa. Sore harinya, Amara keluar ke halaman belakang. Langit mulai berwarna kelabu muda. Matahari hanya muncul samar di balik awan. Ia duduk di bangku panjang dekat pohon mangga tua yang sudah jarang berbuah. Di sebelah bangku, terdapat kendi air dan buku catatan Gatot yang ia bawa serta. Ia membuka halaman terakhir. Di sana, ada tulisan tangan yang berbeda dari sebelumnya. Lebih rapi, seperti ditulis dengan penuh kesadaran. Kamu mungkin tidak akan pernah memanggilku ayah lagi. Tapi aku tak menyesal mencintaimu dalam diam. Karena aku tahu, kamu tumbuh jadi pohon yang kuat, meski tanpa naungan dari cabang yang telah patah. Amara menutup buku itu, meletakkannya di dada. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh tanpa menahan. Terima kasih untuk mencintaiku, meski dengan cara yang tak kupahami dulu. Angin berembus lembut dari arah ladang, membawa aroma rumput dan kenangan. Dan di dadanya, tak hanya tumbuh pengampunan, tapi juga keberanian untuk melangkah ke halaman berikutnya dari hidup yang baru akan dimulai. 3 hari sebelum tanggal wawancara itu tiba, Desa Tirtajati seperti mengenakan wajah yang berbeda. Langit mendung terus bergelayut sejak pagi, seolah tahu ada sesuatu yang akan berubah. Hujan turun pelan sepanjang sore, membasahi jalanan batu yang melingkar menuju penginapan bintang selatan. Angin membawa aroma tanah basah, daun pinus, dan sedikit keheningan yang berat. Amara berdiri di loteng kecil kamar atas, menatap koper coklat di sudut ruangan. Koper itu bukan barang baru. Warnanya sedikit pudar, pegangannya sudah aus. Tapi di dalamnya, sudah terlipat rapi baju-baju yang ia pilih diam-diam malam tadi. Bukan karena ia ingin sembunyi, tapi karena sampai detik itu pun, hatinya belum bulat 100%. Di luar, jendela berkaca buram memantulkan cahaya samar. Pemandangan ke arah ladang teh yang basah oleh gerimis tampak tenang, seperti melambai lembut padanya. Tak banyak yang tahu, di tempat itu Amara sering berlari kecil saat kecil, mengejar bola plastik, atau sekadar duduk melihat langit. Tempat itu adalah rumah bagi tubuhnya. Tapi kini, pikirannya mulai berkelana ke tempat lain. Sore itu, Pak Wiryo mengetuk pintu kamar. Ia membawa bungkusan kain berisi keripik bayam, sambal buatan sendiri, dan satu buku tua berisi puisi-puisi yang dulu sering dibacakan ibunya. Tanpa banyak kata, ia meletakkannya di meja. Buat di jalan, buat di sana, katanya pelan. Amara memeluknya. Diam-diam, erat. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis di pelukan ayah angkat yang selama ini tak pernah ia sebut ayah dengan lantang, tapi yang hatinya jauh lebih tulus dari siapapun yang pernah ia kenal. Aku takut, Pak, ucapnya pelan. Pak Wiryo membelai rambutnya dengan lembut. Takut itu manusiawi, Mar. Tapi kalau kamu terus bertahan karena takut, kamu gak akan pernah tahu seberapa kuat kamu sebenarnya. Malam itu, Amara berjalan ke rumah Gatot. Hujan sudah berhenti, tapi jalanan masih basah. Di langit, bulan samar muncul di balik awan. Rumah tua itu terlihat sepi dari kejauhan. Jendelanya hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang pelan oleh angin. Ia masuk tanpa mengetuk. Gatot sedang duduk di kursi, selimut menyelimuti tubuhnya. Matanya menatap ke arah pintu seperti sudah tahu Amara akan datang. Aku dengar dari Pak Wiryo, kamu mau pergi. Amara mengangguk. Ia duduk di kursi di seberang. Ke Bandung. Ya, ada beasiswa. Gatot tersenyum pelan. Ada kelegaan yang aneh di wajahnya. Kamu tahu, waktu ibumu meninggal, aku pengen banget kamu punya hidup yang besar. Tapi aku terlalu pengecut untuk jadi bagian dari itu. Sekarang kamu dapat kesempatan itu lagi. Dan kamu datang ke sini. Kenapa? Amara menarik napas panjang. Karena walau kita nggak bisa kembali, aku rasa kita tetap berhak menutup halaman lama dengan tenang.
Gatot menunduk. Matanya berkaca. Aku minta maaf, Mar. Aku tahu, gak ada yang bisa menghapus luka itu. Tapi kamu datang malam ini. Sudah lebih dari cukup. Amara berdiri, berjalan mendekat. Lalu meletakkan tangannya di bahu Gatot. Jagalah dirimu. Bukan buat aku. Tapi buat dirimu sendiri. Supaya suatu hari nanti, kamu bisa bilang bahwa kamu sempat belajar menjadi ayah, meski telat. Pagi harinya, penginapan Bintang Selatan terasa lebih sunyi dari biasanya. Daun-daun pinus jatuh satu-satu seperti perpisahan yang halus. Di halaman depan, Pak Wiryo berdiri dengan topi anyaman dan syal di lehernya. Di sampingnya, koper Amara sudah diletakkan rapi. Mobil pick-up warga desa akan mengantar Amara ke stasiun kecil di kota. Tak ada keramaian, tak ada tangisan keras. Hanya pelukan hangat dari orang-orang yang selama ini menyayanginya tanpa syarat. Saat mobil mulai bergerak, Amara melambaikan tangan dari jendela. Pandangannya menangkap sosok Gatot yang berdiri di bawah pohon asem tua, mengenakan jaket wol, dan senyum kecil yang tak sempat tumbuh utuh. Ia tak melambaikan tangan, hanya menatap. Tapi tatapan itu cukup bagi Amara untuk tahu, mereka telah saling memaafkan, walau tak semuanya terucap. Mobil bergerak menjauh, menembus kabut pagi dan jalan menurun desa. Di dalam dadanya, Amara membawa banyak hal, rindu, luka, harapan, dan sebuah keteguhan yang tak pernah ia sangka bisa tumbuh kembali. Musim berganti. Hujan yang dulu mengiringi kepergian Amara kini telah lama reda. Di Bandung, daun-daun kering mulai jatuh di pelataran kampus, tanda bahwa waktu terus berjalan. 2 semester telah berlalu, dan Amara bukan lagi perempuan yang sama seperti saat pertama kali menapakkan kaki di kota ini. Kini gerak tubuhnya dalam menari lebih tegas. Bukan hanya karena teknik, tapi karena isi. Di setiap tarian yang ia pentaskan, ada bagian dari dirinya yang ia ceritakan diam-diam, tentang seorang gadis desa yang menari bukan untuk panggung, tapi untuk menyembuhkan hatinya sendiri. Sebuah festival seni digelar di aula kampus pada akhir tahun. Amara berdiri di balik panggung, mengenakan kebaya putih lembut dengan selendang merah yang melingkar di pundaknya. Lampu sorot mulai menyinari lantai kayu. Suara gamelan mengalun pelan. Penonton memenuhi ruangan. Di barisan tengah, 2 sosok duduk berdampingan. Pak Wiryo, dengan kemeja bersih dan topi anyamannya, dan Gatot, mengenakan jas pinjaman, duduk kaku dengan mata yang tak berkedip. Saat Amara muncul di panggung, seluruh ruangan hening. Ia menunduk pelan, lalu mulai bergerak, lembut, lalu kuat, lalu tenang. Setiap langkahnya seperti menyapu jejak-jejak luka, setiap putaran tangannya seperti menabur maaf ke seluruh ruang. Tak ada dialog, tak ada narasi, hanya tubuh yang bicara. Dan di mata para penonton, tak sedikit yang diam-diam menyeka air mata. Usai pertunjukan, banyak yang memuji, memeluk, dan memberi selamat. Tapi Amara tidak mencarinya. Ia hanya berjalan keluar, ke halaman kampus yang masih basah oleh embun malam. Di bawah pohon beringin besar, ia berdiri sendiri, mendongak ke langit. Lalu terdengar suara langkah pelan dari belakang. "Kamu luar biasa, Mar." Amara menoleh. Gatot berdiri di sana, menggenggam tas kecil yang lusuh. Matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena penuh perasaan yang tak bisa diucap. Di sampingnya, Pak Wiryo hanya tersenyum, diam, seperti biasa. "Terima kasih sudah datang," ujar Amara pelan. Gatot menatap tanah sejenak, lalu berkata, "Aku nggak pantas ada di hidupmu sekarang, Mar. Tapi kalau suatu hari kamu pulang ke Tirtajati lagi, aku janji rumahku akan selalu terbuka." Amara hanya mengangguk, bukan karena ia setuju, tapi karena ia paham. Beberapa hubungan memang tak bisa kembali seperti dulu. Tapi itu bukan berarti tak bisa baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, Amara kembali ke Tirtajati. Bukan untuk menetap, tapi untuk pulang. Penginapan Bintang Selatan masih berdiri tenang di kaki bukit, dikelilingi bunga sepatu dan melati yang mekar di bawah jendela. Di ruang tamu, tikar pandan baru digelar. Pak Wiryo menyiapkan teh, dan Gatot sesekali datang membawa singkong rebus.
Mereka duduk bersama, berbicara secukupnya, tidak memaksakan tawa, tapi cukup untuk tahu bahwa keheningan juga bisa menjadi jembatan. Amara berjalan ke belakang rumah, ke bangku panjang yang menghadap ke arah matahari terbit. Angin berembus pelan, membawa bau pinus dan tanah yang basah. Ia duduk di sana, mengingat semuanya, tentang kepergian, tentang luka, tentang pulang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa lengkap. Tidak karena semua telah sempurna, tapi karena ia telah memilih jalannya sendiri. Dan apa yang ia bangun dengan keberanian, tak lagi dibayangi ketakutan. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.